Dalam sebuah kisah diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi tawaf. Tahu tawaf Pak ya? Keliling Ka'bah. Di depan Nabi ada anak muda ikut tawaf. Dan Nabi melihat anak muda ini melepuh pundaknya. Bahasa Bugisnya takalopi lekena. Ya, terkelupas pundaknya. Nabi penasaran, diikuti tawaf. Lalu selesai tawaf, Nabi panggil anak muda itu. Anak muda, ta'al. Sini dulu anak muda. Ya Rasul, kenapa itu pundakmu nak? Magi lekekmu. Kenapa belakangmu? Ya Rasulullah, saya orang miskin. Ibuku sakit. Mau sekali beliau umroh. Saya tidak punya budak. Saya tidak punya kereta. Saya tidak punya onta. Saya orang miskin. Ibu saya sakit, mau sekali ke Mekah. Maka aku, ya, orang Bugis bilang udengi. Kupikul lah, apa sih namanya itu? Kalau gendong begini. Nah, ya pokoknya apalah, dia di belakang sini. Ya. Ah, iyalah diambil lah, simpan di sini ya. Kalau bahasa Bugisnya didengi. Ya. Ibunya, dia dari belakang dipikulnya, seperti itu. Dari Madinah ke Mekah kurang lebih 500 km. Melewati panasnya padang pasir, melewati teriknya matahari, melewati dinginnya gurun. Kupikul terus. Nanti selepas ketika saya makan, buang air besar dan sholat. Selebihnya ada di pundak saya. Makanya ini terkelupas pundakku. Lalu anak muda ini bertanya, ya Rasulullah, kira-kira kebaikanku ini sudah membalas kebaikan ibuku kepadaku? Kira-kira sudah seimbang dah ini kebaikan saya? Nabi lalu menjawab, anak muda, alhamdulillah kau sudah termasuk anak yang soleh. Tapi demi Allah, kau belum bisa membalas kebaikan ibumu. Masya Allah. Kira-kira sudah ada orang seperti ini sekarang? Hah? Bos, 500 meter kilo kira-kira dari Palangkaraya ke Pontianak. Palangkaraya Pontianak masih sisa singgah bapak bernaung di bawah pohon, masih banyak sungai yang kita lewati. Makkah Madinah, Madinah Mekah, padang pasir. Subhanallah. Tapi ternyata kebaikan itu belum membalas kebaikan ibu kepada orang tua. Sekarang ini banyak anak-anak durhaka sama orang tuanya. Nih kita nih. Allahu Akbar. Jangan pikir bahwa bapak sudah punya istri tidak durhaka sama orang tuanya. Banyak yang durhaka setelah berkeluarga. Tersebutlah sahabat Nabi namanya Sa'lab Al-Qamah. Makesing agamanya, bagus solatnya. Di mana Nabi dakwah di depan ada Al-Qamah, di mana Nabi berjamaah di belakang ada Al-Qamah. Tapi anehnya ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah. Al-Qamah cuma katakan la. Bingung semua sahabat. Kok bisa? Ini kan baik agamanya, rajin jamaah, bagus Senin Kamisnya. Kok bisa dia? Lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, Al-Qamah sakaratil maut tiba bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Mungkin ada dosanya. Nabi lalu bersabda, hai, kau cari bapaknya, cari orang tuanya. Bapaknya sudah meninggal ya Rasul. Cari ibunya. Kau cari ibunya. Cari ibunya ketemu. Lalu si Bilal berkata, Bu, anakmu si Al-Qamah lagi sakaratul maut tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu.
Apa kata ibunya? Dia dapat sudah itu. Kurang ngajar memang itu anak. Setengah mati ku hamilkan, setengah mati ku lahirkan, bersusah payah ku besarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang dan lebih takut sama istrinya daripada saya ibunya. Pernah satu ketika saya ke rumahnya, karena lama dia tidak datang, dilarang sama istrinya ke sini. Saya datanglah ke rumahnya. Saya baru ketuk pintunya. Saya dengar istrinya bilang, Pak, sembunyi cepat itu kacang, itu mamamu datang. Didengar sama ibunya. Gak jadi masuk. Nangis ibunya. Pulang. Setelah mendengar ini Nabi berkata, masih macilaka itu Alqamah. Siksa itu anak, tidak bakal selamat. Panggil ibunya. Panggil ibunya. Kata Nabi, Bu, maafkan anakmu. Saya tidak mau ya Rasul. Kurang ngajar itu anak. Maafkan. Saya tidak mau. Tidak selamat ini anakmu kalau kau tidak maafkan. Biar saja, kurang ngajar. Jalan satu-satunya kalau begitu, lebih baik saya bakar api di dunia daripada apinya neraka yang bakar. Bapak tahu namanya api? Api itu 4 tingkatan. Pertama, api warna merah. Bapak pernah lihat orang merokok? Pernah? Bukan pernah bapak yang merokok. Coba isap. Nah itu yang merah. Yang merokok saya doakan berhenti kau merokok. Kamu caci-caci 9 naga, kamu caci-caci itu, tapi kau beli rokoknya. Kalau kau mau kasih bangkrut mereka, berhenti kau merokok. Nah itu merokok kayak orang beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Nah itu lempar rokok. Itu aja dikerja kayak orang bego. Coba itu orang di bandara yang merokok. Lain itu tampaknya dikasih masuk bele-bele. Kayak kotak-kotak sendirilah dia di dalam. Itu aja dikerja 5 menit. Sekali-kali isap kunyah. Dan kalian yang merokok, jangan kasih asap muka sama kami. Bagaimana caranya Ustaz? Kau bawa kantong kresek, rokok. Saya doakan kalian yang merokok berhenti. Kau tabung pembeli rokokmu yang 20.000 satu hari, insya Allah 1 tahun kau bisa umroh. Itu warna merah. Dibakar 1000 tahun, berubah menjadi biru. Itu kompornya ibu-ibu kalau memasak. Itu jenis kedua tingkatannya. Bakar lagi 1000 tahun menjadi putih. Itu apinya ditambang-tambang tembaga yang kasih memisahkan baja. Kayaknya ndak ada api memisahkan, terpisah. Bakar lagi 1000 tahun menjadi hitam. Ini warna api neraka. Kata Nabi, lebih baik saya bakar api di dunia daripada apinya neraka yang bakar. Kata ibunya, silakan bakar saja. Nabi perintah, kumpulkan kayu, nyalakan, nyala besar. Nabi katakan, angkat, angkat. Pas mau dilempar masuk ke bara api, ibunya berteriak, tahan, 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 jangan kau bakar anakku. Memang dia kurang ajar, durhaka, tapi kedurhakaannya tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya melahirkan dia. Saksikan ya Muhammad, saya ampuni seluruh dosa-dosanya anakku. Ayat kesik mutuni, wak dampang mana nih dosanya? Jangan bakar, saya maafkan semua dosa-dosanya. Ternyata Nabi tanya, betul ibu maafkan? Betul ya Rasul, letakkan dia. Setelah itu dengan bersusah payah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menghembuskan nafas. Alqamah, sahabat Nabi, hidup sesama dengan Nabi, didoakan oleh Nabi, tidak bisa selamat karena sakaratul maut, karena waktu dia hidup durhaka sama ibunya. Ini bapak-bapak, kadangkala saya heran sama guru, sama ulama, kau cium tangannya.
Sama ibumu tidak. Sama gubernur. Sama mamamu tidak, dongo. Sama wali kota. Coba. Padahal tidak diajarkan, ciumlah tangan wali kotamu.